got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan salah satu pimpin doa. Siapa? Ketua kelasnya? Saya Oh iya. Silakan pimpin doa. teman-teman, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Yang menguasai pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kepada Allah kami menyembah, dan yang kepada Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Setelah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang mukmin kepadanya, bukan pula jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin. Raditu billahi rabban Allah sebagai Tuhanku. wa bil islami dinan Dan agama Islam sebagai agamaku. wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah. Rabbi sholina warzuqni fahma. Juga tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah pemahamanku. Rabbi fadli sadri Bantulah panah dadaku. wa yassirli amri Mudahkanlah urusanku. wahlul 'uqdatam min lisani Dan adalah ketentuan pada lidahku. yafqahu qawli. Dan mereka mengerti perkataanku. Amin. Karena bukan besar. Hari ini yang tidak masak siapa? Iya, semua. Clear? Oh iya, hari ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional, tujuannya diharapkan nanti kalian itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi data dari aktivitas sehari-hari. Contohnya nanti perjalanan rumah ke sekolah ya. Terus yang ketiga, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel digital. Hari ini tadi yang berangkatnya telat siapa? Ini Mati. Kok banyak yang telat? Kenapa? Tiket Tiket. Rumahnya jauh, macet ya.
abstraksi, yaitu memilih informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Yang keempat, algoritma, menyusun langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan masalah. Nah tuh, kalau sudah ini kita ekspresi dulu ya. Coba semuanya sekarang berdiri. Silakan. Nanti ikuti apa yang ada di video. Boleh agak renggangan teman-temannya. Nanti ikuti sesuai yang ada di video. Nanti ikuti ya apa yang ada di layar. Yuk. Tangannya ada. Seolah-olah kalian menabung.
komposisi. Apa itu komposisi? Memecah masalah berbagai jenis yang dibahagi. Memecah masalah dari besar ke supaya mudah dibahagi. Yang kedua, Pola-pola. Terus yang ketiga, Abstraksi. Yang keempat, Algoritma. ini ada contoh tabel. Di sini ada contoh tabel data perjalanan sekolah. Jadi nanti saya kasih kalian lembar pekerjaan ini duduknya sudah sesuai kelompok yang duduk kemarin ya. Terus, nah nanti kalian silakan isi ada nama, jarak, waktu, kondisi sesuai yang tabel saya share di link komputer kalian masing-masing. Ya. Kemudian ini LKPD-nya saya bagikan nanti silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Ada yang menulis, ada yang mengetik di komputernya. Terus kemudian nanti setelah itu presentasi, ya. Silakan, boleh mulai dikerjakan. Ya, boleh bertanya. Sudah terkirim ke komputer masing-masing? Sudah. Oh iya, tadi belum saya jelaskan, itu kan tabelnya isinya ada nama, tanggal, waktu berangkat, jarak. Nah kalau kalian tidak tahu jaraknya berapa blok dari rumah ke sini, nanti kalian bisa membuka Google Map ya. Ya, Bu. Google Map nanti dilihat, misalkan ini rumah saya ke sekolah kita. Terus nanti dilihat jalannya berapa kilo, terus berapa menit. Itu. Kalau ada yang belum paham boleh bertanya. Itu yang ketemu waktu itu terus Yang mana? dari rumah sampai sekolah itu berapa meter? Sesuai dengan apa ada.
Sudah selesai. Kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Saya. Ikhwan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil riset kelompok saya. Yang paling cepat Ikhwan, yang paling lambat adalah Bukti. 2. Faktor apa saja yang membuat perjalanan lebih cepat dan lambat? Faktor jarak sekolah dan rumah dan kondisi lalu lintas. 3. Apakah semua siswa memiliki kondisi perjalanan yang sama? Mengapa? Tidak, karena siswa memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda dan jarak antara sekolah ke rumah yang sangat lumayan jauh. Semuanya ada tanggapan atau pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Boleh duduk, silakan. Beri tepuk tangan untuk kita.
pagi. Faktor apa saja membuat perjalanan lebih cepat atau lambat? Karena faktor jam. Jika jam masih pagi, jalannya lebih macet. Mulai siang sedikit seperti 6.30, renggang, dan kondisi jalan kendaraan. Apakah semua siswa memiliki kondisi jalan yang sama? Kenapa? Tidak, karena siswa memiliki rumah, desa, asal yang berbeda-beda, dan kondisi jalan yang dilewati. Yang lainnya ada tanggapan? Tidak. Tidak boleh. Yuk, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok-kelompok. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Ya, siapa? Kelompok siapa dulu? Siapa yang paling cepat? Pasko. Yang paling lambat? Siapa? Yang lainnya memperhatikan teman-teman. 28,5 meter, waktu tempuh 60 menit. Yang kedua, isbat, jarak ke sekolah 2,6 km, waktu tempuh 6 menit. Siapa yang paling cepat dan siapa yang paling lambat? Isbat lebih cepat daripada anak. 2. Para pekerja yang membuat perjalanan cepat atau lambat. Nah, jarak tempuh dari rumah ke sekolah yang berbeda. 3. Apakah semua siswa memiliki kondisi perjalanan yang sama? Mengapa? Tidak, karena jarak kemana yang sangat berbeda. Ada pertanyaan yang lain? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi dan pelajaran dari kita berjalan di sekolah. 1. Jarak ke sekolah 9,9 km. Waktu tempuh
Tidak. Ya, beri tepuk tangan. Sudah ya. Kalau sudah, kita simpulkan tadi kita belajar apa saja. Berpikir secara komputasional. Berpikir secara komputasional itu yang bagaimana? Menyelesaikan masalah yang besar menjadi lebih kecil atau tidak. Terus tadi ada berapa prinsip? Berapa prinsip berpikir komputasional? Pertama apa? Pertama juga posisi. Komposisi. Terus Pengolahan. pengolahan pola. Yang kedua abstraksi. Yang keempat sampai sini materinya cukup ya. Tadi ada presentasi. Terus sekarang refleksi. Refleksi komputasi. Yang pertama, hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Berpikir komputasional. Tadi sudah disimpulkan. Terus yang kedua, apakah kamu kesulitan dalam mengisi data? Nah, tapi sekarang sudah paham. Ya. Terus yang ketiga, bagaimana perasaan saat berdiskusi? Senang, bisa? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Jadi kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar. Terus materi yang ini tadi nanti coba kalian, kalau itu tadi kan berpikir komputasional, contohnya jarak sekolah, jarak dari rumah ke sekolah. Nah, sekarang kalian nanti di rumah sambil berpikir apalagi ya contohnya berpikir komputasional, gitu ya. Jadi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Sebelum mengakhiri, kita bacakan secara bersama. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Habis ini kembali ke kelas masing-masing ya. Selamat Bu. Oh, silakan. Boleh. Oh iya, dulunya dikumpulkan di meja. Dulunya itu pada Mari Bu. Kalau TK yang terus.